Ini kelapa muda. Tadi aku beli di pasar itu sekitar 6.000. Kalau di sini mahal banget nih guys. Nggak tahu sih kalau tempat kalian berapa. Padahal di sini tuh salah satu pabrik ya kelapa dan perkebunan kelapa terbesar di dunia. Halo guys, welcome back to my channel. Nah, kali ini aku berada di salah satu pinggir laut ya, di Pulau Burung Inhi Riau. Dan aku di sini tadi barusan melewatin yang dimana susah banget, dan di sana aku ngelewatinnya tuh, lewatin jalan kaki soalnya lumpur. Tuh di sana ada bot ya, bot pengantar warga yang ada di sini. Tuh. Dan aku hari ini mau minum-minum es kelapa muda, soalnya aku bukan ngambil secara langsung di pohonnya, tapi aku tadi beli di pasar. Nah, aku ambil dulu. Tuh di sana ada orang bekerja cari ikan, nelayan. Tuh. Nah. Guys. Oke. Dan aku masuk ke dulu. Nah, seperti ini es kelapa muda. Gimana? Ini bener-bener panas di sini, guys. Tuh. Kalian lihat tahu sendiri. Tapi kalau di sini sih enak, kadang mancing gitu kan, ngumpul-ngumpul sama teman. Apalagi view-nya tuh keren banget gitu kan, lautan. Kita buka tuh ini kelapa muda. Tadi aku beli di pasar itu sekitar 6.000. Kalau di sini mahal banget nih guys. Nggak tahu sih kalau tempat kalian berapa. Padahal di sini tuh salah satu pabrik ya kelapa dan perkebunan kelapa terbesar di dunia. Dan kelapanya itu di situ guys, produksinya tuh tempat aku kerja. Soalnya hari ini kan libur, jadi memutuskan untuk membuat konten gitu kan. Walaupun kontennya buat konten channel kedua, konten mukbang, makan-makan, minum-minum. Nggak tahu mau rame apa kagak, yang penting ya anggap aja hobi gitu kan, hobi yang ngilangin gabut. Berasa kayak ada orang ya. Oh, suara ombak guys, nyenot. Kita nikmatin nih, nikmatin kelapa muda seperti aku muda guys. Jadi kalau kita masih muda, jalan hidup itu dengan hal-hal yang positif, biar kita tua tuh masa apa, jadi kita tua tuh kayak merasa hidupnya ada gunanya gitu kan. Percuma kalau kita masih muda tapi kita melakukan hal yang negatif guys. Jadi di masa tua kita akan menyesal. Kalau kita melakukan di hal muda dengan hal yang positif, pasti kita di masa tua akan merasa bahagia. Nggak ada beban-beban pikiran yang dimana, oh ya aku merasa menyesal nih, masa tua aku kayak gini. Dan ujung-ujungnya kan kita sadar dan memberi motivasi ke orang kalau kita pernah nakal gitu kan. Setidaknya kita masih muda, kita janganlah seolah-olah kita nakal dulu baru sukses. Nggak kayak gitu juga teman. Mending kita nggak nakal tapi sukses. Ini nakal dulu baru sukses, belum tentu kamu nakal ujungnya sukses. Emang kamu merasa yakin? Pasti kita nggak tahu kehidupan orang. Nah, kayak gitu rasanya, kayak ada masing-masing gitu guys. Soalnya udah memang alami. Nah, apa namanya, ini kan lautan nih. Sebenarnya kalau udah lautan lepas itu di sana tuh, dan ini tuh sebenarnya pulau nih guys. Pulau nih, kalian bisa lihat, Pulau Burung namanya. Pulau Burung itu di sana tuh. Dan di situ lautan semua, lautan lepas. Tuh, lautan lepas. Kita berada di pinggir ya, kayak gini. Dan ini kan airnya air kayak keruh ya. Cuman kalau udah di balik pulau itu lautan lepas semua. Dan ini adalah perbatasan Batam gitu kan. Ada lautan semua, lautan airnya biru. Soalnya ini perbatasan daerah Pulau Burung ya. Kalau di sana itu daerah Batam gitu kan. Jujur aku di sini udah 3 tahun kerja gitu kan, jalanin, syukurin
ikhlas gitu kan, menjalani hidup, nikmatin. Kalau kita berusaha nikmatin hidup, pasti kita tuh bahagia nih teman. Ibarat tuh kalau kita masalah ya udah ikhlas aja. Kalau ada masalah, maupun masalah itu kayak masalah tiba-tiba datang gitu kan, ya udah merasa bersyukur aja gitu kan, karena kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempurnaan gitu kan dalam tubuh kita gitu kan. Masih banyak kok orang luar di sana yang hidupnya di bawah kita gitu kan. Jujur biasa kan aku libur-libur kayak gini kerja, aku tuh sama teman gitu jalan-jalan, mengeksplor Pulau Burung gitu kan. Cuman antara nih teman pada pulang gitu kan, ya udah teman pada udah berpisahan gitu kan. Setiap pertemuan ada perpisahan, jadi kita menerima yang telah terjadi, karena itu memang udah apa ya, udah jalan, udah polanya gitu kan. Yang namanya perantauan kan, kita punya teman pasti ada perpisahan. Setidaknya kalau kita berpisah, yang penting silaturahmi tetap berjalan dengan baik gitu kan. Dan aku nganggap buat konten-konten kayak gini gitu kan, buat vlog gitu kan, sebenarnya aku tuh nggak mengharapkan si duit, cuman mengharapkan apa ya, bukan mengharapkan sih, sebenarnya buat kayak iseng-iseng aja gitu kan, biar nggak suntuk di rumah, apalagi di kos gitu kan. Kalau suntuk tuh kayak bingung gitu kan, mau ngapain, kadang-kadang teman nggak ada gitu kan, ya udah buat konten YouTube aja gitu kan. Mau banyak nonton, mau ada yang subscribe tuh ya tergantung mereka gitu kan, mau subscribe enggak, mau silakan nonton, ya terserah. Soalnya aku batuk banget nih, minum air kelapa karena gak tahu juga nih batuk apa nama batuk ya. Tuh di sana ada nelayan, kelihatan nggak? Tuh ada kelihatan di kamera, nah itu di sana guys. Dan itu dia stop ya, lagi cari ikan udang. Dan sini tuh enak banget nih kalau cari ikan, cari apa ya, cari udang gitu kan buat dijual, menguntungkan banget guys. Jujur ini kameranya buram ya guys, sorry guys ya, aku lap dulu karena debu. Oke guys, kelihatan nggak? Nah, yang ini kan di tempat ini tuh sama lokasinya yang waktu aku buat video tentang aku nangis gitu kan. Sebenarnya aku nangis itu bukan aku berarti mengeluh guys. Aku cuma menceritakan kalau anak Breakom Home itu kuat. Anak Breakom Home itu nggak lemah gitu kan. Anak Breakom Home itu nggak pantang menyerah, pantang meminta belas kasihan orang. Tapi kalau orang yang nggak tahu anak broken home, pasti dia merasa lu tuh cengeng sih, jadi broken home aja gitu cengeng. Padahal kalau dia di posisi anak broken home, pasti dia merasakan gimana rasanya kehilangan, gimana rasanya nggak pernah merasakan kasih orang tua, dan berusaha untuk ingin sukses, ingin bahagia gitu kan. Cuman anak broken home itu berkeinginan cuma satu guys, nggak mau kayak aku mau punya rumah gede, nggak, cuman berkeinginan supaya suatu saat nanti bisa ngumpul sama keluarga. Tapi kalau orang-orang sih belum tentu kalau orang-orang sih nggak tahu ya tentang anak broken home, ya taunya cuma membuli, menghujat. Tapi ada juga sih yang memberi saran gitu kan, masukan, kita semangat gitu kan. Nah itu kan netizen yang baik dan budiman gitu. Dan jujur video itu aku nangis tuh karena memang itu pure kehidupan aku gitu kan. Cuman aku sharing gitu kan, nggak berasa aku minta di kelas kasihanin, minta aku dipuji-puji, enggak guys. Sebenarnya ya udah kita sharing gitu kan, mari anak broken home kumpul gitu kan. Anak broken home pasti semangat jalan hidup, karena kalau kita perjalanan masih muda, apalagi kita masih muda, perjalanan kita masih panjang, jadi kita jalan hidup itu dengan hal positif guys. Jangan kita masih muda menjalani hidup tuh hal-hal negatif gitu kan, merusak diri kita sendiri dan merugikan orang lain gitu kan. Gak apa-apa sih kalau kita dengan masa muda kita merusak diri
kita sendiri. Kalau saya sih nggak mau. Cuman kalau udah masa muda tapi udah merugikan orang lain itu nggak bagus nih teman ya. Biarlah kamu rusak gitu kan. Kalau kamu mau hal-hal yang negatif, biarlah kamu rusak, tapi kamu jangan merusak masa depan orang gitu kan. Jangan kamu mempengaruhi. Soalnya kenapa? Aku nih banyak teman kadang aku merasa kayak orang baik ya, cuman aku menghindari gitu kan, yang mana hal-hal yang baik aku ambil, hal-hal yang negatif aku tinggalin gitu kan. Jadi kalau teman bro kesini yuk, kayak gini kita ngumpul minum-minum, itu aku nggak mau nih teman. Hal-hal yang buat merugikan aku itu aku tinggalin. Biarlah mereka nggak mau nemenin aku, yang penting aku ngejalan hidup dengan hal-hal positif gitu kan. Aku berteman sama hal-hal orang-orang baik. Kalau kita berteman sama orang-orang baik, pasti kita dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang kayak suka mabuk-mabukan, suka suka yang menjerumuskan kita ke masa depan yang kayak menjerumuskan ke nggak punya masa depan gitu kan, itu nggak usah aku jalin. Lagian pun kita sukses itu kita sukses itu bukan dari orang yang sekolah tinggi, orang yang berpendidikan tinggi, tapi orang yang sukses itu adalah orang yang mau bekerja keras dan orang yang orang yang pantang mengeluh nih guys. Pasti kesuksesan itu menghampiri kita gitu kan. Percuma dong kita sekolah tinggi-tinggi tapi kita nggak mau kerja gitu, nggak mau kerja keras, gimana sukses gitu kan. Aku banyak kok teman-teman aku kayak waktu kok lu tuh lulusan, kalau lu kagak lanjutin sekolah lu tuh mau jadi apa besar gitu kan, nikah aja lu, kawin aja gitu. Yang hati gue diemin aja gitu kan. Suatu saat gue tunggu lu lulus sekolah, lulus kuliah, lu kerja apa gitu kan. Pas udah lama sekarang udah di depan mata gitu kan, dan aku bisa memprediksi orang ini belum tentu bisa sukses gitu kan. Malah dia sibuk cari kerja, karena cari kerja kan susah. Jadi kan itulah, pendidikan itu tidak menjamin jadi sukses. Sedangkan dia lulus sekolah, lulus kuliah gitu kan, bingung cari kerja, gimana mau sukses. Yang penting kita kerja dulu, tekun, pantang menyerah. Untuk kalau bisa sih uang ditabung demi sedikit, buka usaha kalau mau jadi orang sukses itu kan. Cuma kalau berpendidikan nggak mau kerja keras, malas-malasan, mau sukses guys. Oke lah, kita minum dulu nih kalau mudanya sambil ditemani angin-angin sepoi ya. Tuh ada orang buat di sana, ini mau kesini udah. Oke guys, kita duduk dulu di sini. Kelihatan nggak? Ini sambil minum kelapa muda ya. Itu ada buat, jadi makanya aku duduk dulu. Aku sekarang buat video gini nih, lihat tempatnya juga nih teman. Ini lewat sini. Ya aku bawa peralatan ini susah banget nih, banyak. Sampai luka nih. Handphone aku mau nih. Nah ini udah hampir jam 12 ya guys ya. Jam 12. Gila, bener-bener panas guys. Nah itu ada bot tuh. Jujur guys, orang itu ngeliatin ya sana kayak gini guys. Kalau aku bisa
berenang guys, di batu berenang yang mahir gitu kan. Aku seberangi pulau itu. Dan nanti harapan aku sih kalau aku banyak uang, aku mau jalan-jalan keliling-keliling dunia guys. Keliling dunia, keliling Indonesia kagak, belum loh. Mau gimana keliling dunia, yang penting kita menikmati hidup dengan hal-hal yang positif biar hidup kita bahagia, bersyukur intinya. Oke guys, terima kasih udah nonton video ini. Nanti aku akan buat video-video yang lainnya gitu kan, video bingung mau eksperimen yang kayak gimana lagi. Oke guys, terima kasih nonton video ini. Jangan lupa klik subscribe, like, and comment. Haredang, 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 panas, 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 panas guys.